Nah, ini meminta pembayarannya jumlahnya ini 1.025.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 5 yang akan mempresentasikan aplikasi sederhana untuk top up game. Nah, di sini adalah tampilan proyek kami yang memakai bahasa pemrograman Python yang dalam filenya itu ada config untuk mengatur konfigurasinya, yang kedua email yakni untuk mengirim via emailnya, bisa pakai email atau Yahoo atau Outlook. Yang ketiga adalah program utamanya yang di main.py ini untuk mengatur UI-nya via Tkinter. Kemudian modelnya kita atur. Nah, untuk pembayaran, jadi langsung aja. Nah, di sini yang baris pertama kita memakai UI Tkinter, yang kedua untuk tampilan pop-up-nya, yang ketiga mengatur Tkinternya yakni custom Tkinter yang disingkat CTK, yang keempat untuk menyimpan riwayat historinya, yang kelima ini untuk interaksi dengan OS. Ini apa itu dengan ini ekspresi regulernya, kemudian waktunya, cara modelnya gimana untuk transaksinya, kemudian pengiriman emailnya. Nah, ini untuk email sendernya sudah diatur, dan apa itu konfignya, rekening bank, rekening nomor, rekening namanya siapa, email, dan apa itu passwordnya. Saya taruh di config.py ini tadi ini. Nah, kemudian di bawahnya lagi untuk mengcustom Tkinternya atau UI-nya dengan warna tema gelap dengan gradasi biru. Kemudian ada class top up game yang untuk mengatur rootnya. Apa ini? Bentar. Oke, nah jadi untuk kelas top up game ini digunakan untuk mempresentasikan entitas atau logika bisnisnya, yang di dalamnya ada objek root, objek untuk men-setup window-nya atau UI-nya, kemudian untuk historinya, kemudian untuk membuat widgetnya, kemudian untuk objek bila menutup UI-nya atau close, kemudian untuk dynamic-nya. Nah, di bawahnya ada develop transaction history. Ini untuk meload transaction atau menangani logika tertentu dalam kelas ini. Nah, untuk menyimpan historinya. Kemudian di bawahnya lagi ada DevSave. Nah, DevSave ini untuk menyimpan historinya. Kemudian DevOnClose, ini metode atau function untuk menutup UI-nya. Kemudian DevSetup. Nah, DevSetup ini untuk mengatur UI-nya. Nah, dengan berbagai sudah saya setting dengan berbagai warna dengan ukuran 800-600 untuk minimal ukurannya.
dan ini sudah sangat responsif dengan info screen width modulus 2. Kemudian warna backgroundnya memakai agak gelap, kemudian warna primernya itu hijau-hijau toska dengan gradasi biru, kemudian cardnya kita warna hitam dan teksnya putih, kemudian bordernya itu agak sedikit kegelapan, kemudian tampilan suksesnya itu hijau, error jelas memakai warna merah, dan untuk peringatan untuk warna kuning. Ya, jadi kita masuk ke bagian function thread. Nah, thread ini untuk apa itu thread untuk membuat widget, oke, untuk mengatur frame-nya, untuk mengatur scroll bar-nya, juga warnanya apa, dengan agar bisa di scroll ke bawah tampilan UI nanti. Kemudian di bawahnya ini terdapat banyak sekali objek, ya, dimulai dari create header, create game sanction, kemudian create amount sanction, create payment, kemudian user info sanction, create summary sanction, dan create action button. Kemudian di bawahnya ini untuk membuat headernya. Nah, headernya ini ada frame-frame banyak sekali yang sudah saya atur dengan paddingnya berapa, kolomnya berapa, nah kolomnya itu berapa untuk bagian header ini. Nah, dengan judul si payment, dan ada untuk mengcustom fontnya dengan inter, size-nya 20 dengan font. Nah, kemudian untuk bagian logonya, brand labelnya itu di posisi pad X 15 dengan pad Y 8. Nah, kemudian judul frame-nya kita kasih transparan, judul frame, kemudian ke bawahnya lagi, bentar, nah kita kecilkan. Kemudian pada title sanction, ini untuk tulisan yang berada di atasnya di bagian headernya dengan tulisan lockup game. Kemudian fontnya kita atur dengan inter tadi, lagi dengan font. Kemudian kita masuk ke bagian positioningnya, yakni title pack dengan anchor W. Nah, kemudian subtitle kita custom UI-nya lagi dengan frame dengan teks isi saldo game favorit. Nah, bla 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 dengan font inter size 14. Oke. Kemudian kita masuk ke itu method generate card frame. Nah, ini untuk pembuatan styling untuk card frame-nya dengan ada colornya, ada border width-nya, dan radius. Kemudian kita atur width-nya dengan ada baris dan kolomnya itu 0. Kemudian ada judul kartunya, card title. Kita atur customnya di sini di bagian method generate card frame ini, dan di bawahnya untuk kontennya. Jadi ini sudah saya setting sebelumnya.
brand saya tapi kelompok kami. Kemudian di bawahnya lagi ini ada favorite game section. Nah, ini untuk membuat pilihan mau top up apa ini usernya. Nanti kita bisa menampilkan drop down dengan game apa saja yang di dalamnya. Contohnya PUBG, Genshin, Call of Duty, Arena, dan seterusnya. Kemudian kita pakai self game combo tadi yang diambil dari sini ya. Kemudian di proses bagaimana alurnya ini berjalan. Kemudian kita masuk ke Decorate Amount Section. Nah, ini untuk membuat itu tampilan harganya di UI ini. Nah, kita bikin card-nya dulu. Nah, untuk UI-nya nanti ada pilihan cepatnya, misalnya kita bisa top up dengan nominal 50.000, 100.000 ya, di sini sampai seterusnya bisa memakai via cepat ini, yakni level yang sudah disediakan oleh sistemnya ini. Bisa kita klik nominal dengan ini for the amount in numerate. Nah, kita bisa melakukan di bagian for the amount ini dengan nominal angka yang kita akan bakal top up nantinya. Oh, bukan. Kok saya bagian ini untuk mengatur perulangannya. Jadi untuk mengcustom UI butonnya nanti. Dan untuk pengaturan custom nya ternyata sudah saya setting di bagian custom amount ini di sini, yang nantinya kita bisa menginputkan nominal sesuka hati dengan custom level. Dan ini pengaturan UI nya untuk penampilan nanti di tagging bank. Dan kita masuk ke ini masih pengaturan custom amount-nya. Ini bagian UI-nya masih panjang sekali. Dan kita langsung aja agar tidak memakan waktu lama dengan masuk ke Decorate Payment Section. Nah, Decorate Payment Section ini untuk memilih metode pembayaran bagi user yang berkepentingan. Nah, metode pembayaran ini kita bagi menjadi beberapa pilihan, yakni Dana, OVO, GoPay, Shopee, dan seterusnya. Dan ini nantinya akan tampil dengan wujud list drop down. Jadi user bisa memilih siapa yang mau top up nanti. Nah, di sini kalian bisa menulis apa saja yang kalian gunakan nantinya untuk pembayarannya. Misalnya di sini di pilihan ini tidak ada, dan sampai kemarin tidak ada, kalian bisa menulis di itu pembayarannya. Nah, ini custom untuk UI nya yang di bawah self payment combo ini untuk custom Debinder combo box. Nah, ini tampilan UI nya ke settingannya. Kemudian kita masuk ke method user info section. Nah, jadi ini metode yang menampilkan frame informasi akun, dan kita atur UI-nya untuk user ID dan server. Jadi kita minta user untuk menginputkan
servernya berapa, user ID-nya berapa. Nah, ini di sini nanti kita akan meminta usernya. Untuk user ID, UI-nya ada di pengaturan sini dengan transparan. Kemudian di bawahnya ada user ID dengan CTK label. Nah, ini untuk penginputannya nanti teksnya ini. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah kita mengcustom semua template user info sanction ini pada bagian user ID, sehingga kita atur fontnya dengan indexasinya 14 agar tidak kebesaran atau kekecilan. Nah, ini untuk bagian kita mengcustom entry-nya. Jadi CTK itu singkatan dari custom editor, dan apa itu manggil self user ID create row 1 ya. Kemudian di bawahnya itu untuk key release-nya berapa nanti. Kemudian kita masuk ke self user ID status. Nah, dengan user ID frame teksnya dikosongin, kemudian pakai inter text colornya menggunakan arrow tadi yang sudah saya atur, kemudian underscore w. Kemudian kita masuk ke server ID ya, customnya sama dengan user ID tadi, karena ya paling perbedaannya ditaruh di sebelah kanan, sedangkan user ID ditaruh di sebelah kiri. Jadi pengaturan settingnya itu sama saja. Kemudian kita scroll ke bawah untuk emailnya. Nah, program ini juga meminta email user untuk mengonfirmasi atau meminta transfer untuk pembayarannya nanti, menginformasikan data transaksinya yang akan dikirimkan melalui email. Nah, ini untuk mengcustom entry-nya nanti. Ini tampilan UI-nya sudah disetting ya kita. Nah, ini tampilan printnya sudah saya setting juga. Kemudian ini masih itu men-setting bagian UI karena membuat responsif itu sangat sulit. Kemudian kita masuk ke metode create summary sanction. Nah, create summary sanction ini untuk menampilkan kayak ringkasan pesanan di bawahnya email. Nah, di bawahnya ini ada tampilan top up tim apa, kemudian apa itu timnya berapa nominalnya, kemudian server ID-nya apa, dan emailnya itu sudah terinputkan atau tidak. Nah, ini bagian sini untuk mengaturnya. Kemudian di create action button. Nah, ini untuk mengatur apa itu klik-klikannya, button frame-nya yang bisa diklik. Nah, ini tampilan untuk settingan lainnya. Kemudian calculate button ini fungsinya untuk mengkalkulasikan apakah sudah betul pembayarannya, jumlahnya berapa. Kayak biaya adminnya ini ya sudah saya setting di sini dengan nominalnya berapa nanti. Kalkulasi ini dijumlahkan dengan biaya admin. Sudah saya atur di model TPY. Nah, jadi kita memakai abstrak
kelas abstrak di PBO ini dengan from ABC import ABC abstract method. Nah, jadi kelas transaksi ABC ini akan memaksa kelas yang di bawahnya ini untuk menerapkan metode-metode yang sudah diterapkan di kelas transaksi. Oke, jadi metode yang berada transaksi ABC ini yang diinisialisasi dengan objek user ID, server ID, amount dan payment method, harga dan pembayarannya. Nah, sudah saya atur di bagian sini agar memudahkan untuk mengatur programnya ke depannya. Jadi ini menunggu pembayaran. Nah, ini nanti untuk tampilan transaksinya. Nah, get summary ini sudah dipanggil di ringkasan buton ringkasan pesanan, maksudnya di sini kan sudah dipanggil. Kemudian nah, kalkulasinya ini di model PPY. Oh, sebentar. Saya tahu di mana ya. Kemudian sini yang saya taruh biaya adminnya. Nah, hitung total. Oh, sebentar, saya lupa yang ada biaya adminnya. Nah, terus untuk prosesnya, nah ini untuk buton klik untuk apa itu, agar kita bisa langsung top up. Nah, setelah selesai top up, nah kita pencet pada proses buton ini agar diproses. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada buton untuk melihat history top up-nya di program ini. Sudah berapa kali top up, tim apa saja, dan harganya juga tertera. Nah, ini untuk men-setting UI-nya. Kemudian tab select mode. Nah, ini untuk reset semua buton yang ada, memanggil pemanggil. Oh, bentar. Nah, ini bukan memanggil tetapi untuk mengatur apa itu backgroundnya dan buttonnya. Oh, ini untuk mengatur UI-nya, bukan memanggil fungsi. Nah, jadi yang 50.000, 1.000, yang tadi ya sampai 1 juta ini diatur UI-nya, highlight-nya di buttonnya agar terlihat nyaman untuk dilihat. Kemudian kita masuk ke method on custom emoji. Nah, ini tadi untuk mengatur apa itu top up yang bisa sesuka hati memasukkan nominal. Nah, ini mengatur pengulangannya di sini. Tab summary. Kemudian dev font yang selected. Nah, ini untuk mengatur update-nya ini, mengatur nominalnya lagi untuk perulangannya agar kita bisa top up kembali setelah melakukan top up. Kemudian kita amount. Nah, jika terjadi error,
akan muncul seperti ini. Kemudian uang 1 juta minimal dapat terlalu besar, maksimal 1 miliar. Banyak orang kaya. Kemudian nominal, jika ada user memasukkan huruf di bagian untuk top up berapa akan muncul ini. Kemudian untuk memvalidasi email, nah ini sudah saya setting. Kemudian return. Kemudian untuk mengkalkulasi, ini sudah ketemu, saya lupa. Nah, untuk mengkalkulasi ini, misalnya kita top up 50.000, nanti ada biaya admin 2.500. Jadi pembayarannya 52.500. Oke, dengan update summary ya, kita update lagi programnya. Nah, ini silahkan lengkapi form di atas untuk melihat ringkasan pesan. Nah, jadi kalau ada user yang belum mengisi pada program tersebut, nanti akan muncul silahkan lengkapi. Nah, jadi tampilan dari pesanannya nanti ini memanggil game, nominal top up akan memanggil amount, biaya admin memanggil admin fee tadi yang di atas, kemudian total pembayarannya memanggil objek total dan payment. Nah, kemudian kita masuk ke metode calculate total, mengkalkulasi total top up-nya tadi dengan memanggil objek get current amount. Metodenya ini get current amount. Kemudian message warning peringatan sebagai sudah top up yang valid apabila top up-nya itu kurang dari 6. Jadi fee-nya itu 2.500 tadi, totalnya berapa kalian top up plus admin fee. Untuk ringkas pesanannya, jadi perhitungan biaya kita enter. Nah, untuk message nominal top up biaya admin, kemudian ini nanti dikali 30, kemudian pembayaran FP total. Message ini nanti itu akan muncul seperti pop up. Message begini, kalkulasi biaya, show info. Jadi kita lanjut ke proses top up. Nah, untuk proses validasi checkbox ketika error akan muncul, silakan pilih terlebih dahulu. Nah, kita validasi harganya lagi, kemudian return. Nah, ini untuk paymentnya jika salah untuk pembayarannya. Kemudian kita memvalidasi user ID dan server ID-nya serta email dari usernya itu sudah valid apa enggak. Kemudian di bawahnya nanti untuk proses konfirmasinya. Nah, ya sudah Anda lihat sendiri untuk mengkonfirmasi apa saja. Kemudian fitness checkbox untuk mengkonfirmasi ya, intinya. Nah, email code ini mengambil transaction. Nah, program ini sebetulnya sudah sangat banyak ya metode yang kami terapkan di sini. Jadi berhubung ini untuk tugas PPO atau pemrograman berorientasi objek, saya sudah membuatkan RedMMD di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa di mana aja sih penerapan objek dan kelasnya ini. Nah, untuk penerapan konsep OOP dalam program atau Object Oriented Programming,
Nah, di sini sudah kami terapkan untuk kelas dan objeknya ya sudah seluruhnya. Nah, kelas utama aja sudah memakai kelas dan objek, kelasnya top up, objeknya root. Nah, objeknya apalagi di kelas lain banyak. Nah, ini metode-metode load transaction history. Kemudian ada inheritance atau pewarisan. Nah, ini sudah diterapkan pada kelas transaksi yang menjadi kelas parent. Nah, untuk kelas parentnya ini setelah ya, kemudian kelas backnya atau yang diwarisi top up transaksi ini ya memanggil user ID, server ID, amount, payment method, ya memanggil metode atau function di atas atau mewarisi parentnya, metode parent. Kemudian polymorphisme. Nah, polymorphisme ini sudah diimplementasikan atau sudah digunakan dalam program kami. Nah, polymorphisme ini kan menimpa sebuah metode. Nah, contohnya di get summary ini. Nah, get summary ini kita sudah menggunakan metode operating pada kelas kecil get summary. Nah, get summary ini ada di model ya ini. Nah, jadi kita ini get summary self. Nah, user ID-nya, payment-nya, kita kembali lagi. Nah, summary super, get summary game, self game, return summary. Jadi kita sudah melakukan method operating untuk method get summary. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah. Nah, get summary yang ini sudah melakukan operating ya. Kita tambahi untuk self-nya ini game. Nah, kita timpa dengan summary game self game, kita timpa. Oke. Nah, kemudian kelas abstraknya tadi di model strategi juga dengan from ABC import ABC abstract method dengan pembuatan abstract lesson. Jadi sudah diterapkan. Oke. Kemudian source code organization. Nah, sudah diterapkan dengan memecah beberapa file Python menjadi 4. Sudah diterapkan juga refactoring. Nah, refactoring ini sudah diterapkan dengan misal logika bisnis dalam kelas terpisah, penggunaan metode-metode kecil yang fokus pada satu tanggung jawab, ya seperti calculation, seperti apa top up transaksinya. Nah, transaksi top up transaksinya sudah berfokus pada fungsi yang spesifik. Kemudian penggunaan konstanta untuk nilai yang sering digunakan. Nah, gimana sih untuk mengimplementasikan untuk cara menjalankan programnya? Nah, pertama kalian harus punya Python 3 terlebih dahulu di komputer Anda. Installnya itu sangat gampang, coba lihat di YouTube banyak. Kemudian kalian harus punya dependensinya juga, yakni custom tagging atau install tagging terlebih dahulu. Ya, ini dengan pip install tagging atau custom tagging. Kalau menurut saya gunakan kode editor yang ramah itu untuk pemula. Kalau saya sendiri bisa VS Code atau Cursor.
Nah, kalau kelebihan dari Cursor sendiri itu ada AI dengan kontrol plus L untuk menampilkan AI-nya. Nanti kalian yang program bisa dibantu dengan AI untuk menginstal dependensinya. Kemudian kalian bisa jalankan programnya dengan main.py. Kalian bisa klik 3 ini, Python 3 kalau sudah menginstal Python versi 3. Kemudian inisialisasi repository Git. Nah, ini untuk mengupload ke GitHub. Kalau Anda mau bisa lihat YouTube bagaimana cara mengupload ke GitHub Anda. Nah, dengan membuat repository terlebih dahulu. Sudah, jadi struktur programnya ini seperti ini. Ada 4 dan ada file JSON-nya. Kemudian fitur-fitur dari programnya ya tidak lepas dari top up game karena ini aplikasi top up game. Dan kemudian untuk memvalidasi input user, nah ini sangat penting karena berhubungan dengan user. Kemudian riwayat transaksinya berapa, ekspor riwayat transaksi ini saya belum setting sepenuhnya, tapi ada fiturnya saya sudah sediakan. Untuk logikanya belum. Notifikasi email ini sudah saya setting. Nah, nanti saya akan berikan caranya bagaimana mengatur emailnya agar bisa menerima notifikasi dari program kami. Nah, interface modern dengan custom dekinter. Nah, untuk memasukkan emailnya, email kalian, nah kita custom di sini di bagian config. Misal saya sudah custom dengan mailtraining49@gmail.com. Nah, nanti kalian akan mendapatkan kode dengan OJWL, WPGJ, YNWXGN. Ciri-cirinya ada 16 kode yang terbagi menjadi 4 bagian yang masing-masingnya ada 4 huruf. Dan ini untuk mengkonfigurasi rekening, simulasi rekening tujuan lah untuk mentransfernya, dan BCA rekeningnya berapa, dari PT mana. Nah, ini untuk informasi untuk notifikasi emailnya. Nah, ini bagian email nanti akan dari sender email ya, sudah saya setting di config to email. Nah, emailnya siapa tadi yang sudah diinputkan oleh user, kemudian subjeknya, kemudian untuk mengatur ini SMPTP link ini gunanya kita untuk melakukan simulasi untuk bisa mengirim email secara nyata. Nah, gitu aja. Nah, kita coba jalankan programnya dengan kontrol ALT plus N juga bisa, tekan Python file juga bisa, tambahkan UI top-up store dari program kami ya, si Python. Oke, langkah pertama pilih gamenya terlebih dahulu. Nah, kita bisa pencet ini scrollbarnya, atau juga bisa kita pilih Mobile Legends. Nah, kemudian kita pilih nominal topnya, kita isi tiga, kita bisa memilih cepat dengan 5 opsi ini, atau kita bisa menginputkan secara manual dengan seperti kita pilih 1 juta, kita pilih metode pengundiannya apa, kita bisa secara manual di sini. Nah, kita pilih dana, kemudian kita bisa memasukkan user ID-nya, apakah ada ada batasannya sampai 20. Kita coba masukkan ini, kemudian servernya apakah bisa sampai 5, jika huruf tidak boleh ya. Nah, kita bisa mengcustom emailnya di apa itu config.
sini kita bisa mengatur, nah di sini nah konfigure PY ini tadi. Nah, kita sudah mengatur mail N49 dengan password di sini. Kalau caranya menambah emailnya, kalian tinggal copy ini ya, copy ini ya. Kita bisa kalian sebenarnya bisa menambahkan emailnya, email apa di sini, Yahoo juga bisa, dengan masukkan passwordnya juga. Nah, ini passwordnya aman ya, karena ini passwordnya random dari Google, jadi tidak bisa terhack. Nah, kalian bisa mengcustomnya. Nah, cara mendapatkan password custom yang ini, nah gini caranya. Kita pergi ke Chrome ya, Chrome. Nah, di sini pilih saja yang akan dicoba nanti. Kita terlebih dahulu kita pilih Gmail. Sudah masuk ke Gmail. Nah, di sini kita pergi ke kelola Google, manajer akun. Nah, kita di kita atur bagian security-nya. Nah, security-nya ini harus aktifkan step verification codes-nya ini. Nah, untuk apa itu keamanannya, kemudian kalian cari sandi aplikasi di kolom search-nya ini. Oke, kita dari ini use. Nah, ini tidak klik. Nah, caranya ini. Ini tidak masukkan. Oke, kita pergi ke PC dulu untuk melakukan verifikasi. Nah, di sini kalian bisa men-setting di sini. Nah, di bagian update password, misalnya kita klik si payment, kedua play. Nah, kita salin ini. Nah, kita salin di sini bisa. Nah, oke, sudah ditemukan. Oke, itu kembalikan. Kita memakai aja, kita push. Nah, jadi seperti ini caranya untuk mengkonfigurasi email. Jadi kita klik yang sudah saya setting untuk emailnya. Oke,
Oke ya, ini tampilan ringkas pesanannya. Di tombol kaca, ini pop-up sudah muncul, sudah basi. Nah, ini meminta pembayarannya, jumlahnya ini 1.025.000. Nah, ini untuk biayanya sangat mahal sekali. Tambah yes. Oke, sudah selesai pembayaran. Kita tunggu ya. Oke, nanti berhasil dikirim ke ini. Kita lihat ya. Oke, sudah. Kita hapus buatnya. Kita bisa. Nah, belum ada di jadi gini, apabila kita close UI, ada tampilan pop-up Anda yang keluar. Nah, kita lihat emailnya hasil masuk tadi. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini tampilan notifikasi pengirimannya dengan terima kasih telah melakukan top up si payment. Ini yang saya taruh di konfigurasi.py. Tadi config.py, ya. Nah, ini si payment simulasi seminggu pembayaran. Nah, ini tampaknya. Oke, sudah cukup sekian penjelasan dari kelompok 1. Apabila ada kata atau pemahaman yang kurang, atau saya sendiri yang kurang pemahamannya, mohon maaf atas kami semua atau kami pribadi. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.